4546. Melihat kelompok ahli ras iblis ini, pupil mata Long Chen menyusut. Kelompok ahli ras iblis ini sangat kuat, puluhan kali lebih kuat dari ras Fusion Beast. Hal yang paling mengejutkannya adalah ada 3 pemimpin dengan aura mirip Yan Baichen. Para ahli ras iblis ini berbeda dari para ahli ras iblis yang Long Chen temui sebelumnya. Mereka besar dan memiliki tanduk banteng di kepala mereka. Tubuh mereka dipenuhi api, dan iblis Qi membubung ke langit. Ini adalah ras iblis api. Di 9 surga, mereka adalah salah satu ras terkuat. Namun, Anda tidak perlu takut. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku punya kekuatan untuk melindungimu. Feng Yu mengira Long Chen takut dengan barisan ras iblis api. Itu karena Long Chen sengaja bersembunyi di belakangnya. Itu membuat Feng Yu tersenyum hangat, seolah melindungi Long Chen adalah tanggung jawab terbesarnya. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan Long Chen bersembunyi adalah karena dia telah membunuh terlalu banyak ahli ras iblis. Entah itu di benua surga bela diri atau dunia abadi, jumlah ahli ras iblis yang mati di tangannya terlalu banyak. Dia takut ketahuan oleh mereka dan melibatkan ras Fusion Beast. Namun, kata-kata Feng Yu membuat Long Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Terkadang, perasaan dilindungi cukup mengharukan. Hal yang paling lucu adalah apakah itu Feng Yu atau ahli ras Fusion Beast, mereka semua mengira dia hanya mengetahui beberapa teknik aneh. Kekuatan sejatinya tidak terlalu besar. Feng Yu, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah kita akan bertemu dengan orang-orang dari luar 9 surga? Tanya Long Chen. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar tidak, karena jalur dunia roh void dan dunia roh mendalam berbeda, sangat sulit untuk bertemu dengan orang-orang dari dunia luar. Demikian pula, orang-orang dari dunia luar juga punya jalannya sendiri-sendiri. Mereka pada dasarnya tidak akan bertemu satu sama lain di tengah jalan. Hanya di pintu masuk dua dunia mereka akan bertemu. Pada saat itu, pertempuran berdarah akan terjadi. Legenda mengatakan bahwa setiap kali dua dunia terbuka, darah akan mengalir seperti sungai dan mayat akan menumpuk seperti gunung. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi pertempuran yang kacau balau. Anda harus melindungi diri Anda dengan baik. Jika saatnya tiba, saya akan menjadi sasaran dan mungkin tidak dapat menjaga Anda. Petik 2. Berbicara tentang ini, ekspresi Feng Yu menjadi serius. Setiap kali dunia roh kekosongan dan dunia roh yang mendalam dibuka, pertempuran besar akan terjadi. Kultivator lokal dan kultivator asing bagaikan api dan air. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan akan bergabung dengan kekuatan asing untuk membunuh musuh-musuh mereka sebelumnya. Beberapa ras kuat tidak bersifat xenofobia. Ketika ras mereka dari dunia luar masuk, mereka akan bergabung. Mereka akan membantu pakar pribumi menyerang musuh pakar pribumi, atau membantu pakar luar membunuh musuh dari dunia luar. Ketika dia mendengar itu, dia tersenyum. Jika identitasnya terungkap, dia mungkin akan menjadi sasaran panah semua orang. Di dunia luar, musuh Long Chen ada di seluruh dunia. Tidak perlu memikirkannya. Begitu mereka tiba, itu tidak akan menjadi pertempuran yang kacau balau. Sebaliknya, banyak orang yang akan menyerangnya. Memikirkan hal itu, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, darahnya mulai mendidih. Dia mengepalkan tangannya, penuh antisipasi. Sekarang dia memiliki senjata yang cocok, dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia tidak perlu takut pada ahli manapun. Gemuruh. Pasukan ras iblis terus bergerak maju. Fusion Beast Race melambat, memungkinkan mereka lewat lebih dulu. Kekuatan Feng Yu telah meningkat pesat, dia tidak perlu takut pada siapapun. Bahkan jika ada 3 ahli di level yang sama dengan Yan Baichen, dia tetap tidak akan takut. Tapi hanya karena dia tidak takut bukan berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jika dia melawan ras iblis secara langsung, dia mungkin bisa membunuh jalan keluarnya, tapi ahli dari Fusion Beast Race akan dimusnahkan sepenuhnya. Adapun Feng Yu, dia segera menarik perhatian para ahli ras iblis. Feng Yu berdiri di depan kelompok itu, menatap mereka dengan dingin. Dia tidak menyembunyikan auranya sedikit pun. Ketika 3 pemimpin klan iblis yang kuat melihat Feng Yu, hati mereka bergetar. Ketakutan muncul di mata mereka, tetapi mereka tidak memprovokasi dia. Sebaliknya, mereka memilih untuk terus maju. Ketiganya juga ahli. Mereka juga tahu bahwa Feng Yu tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka membuat marah Feng Yu, meskipun mereka bisa memusnahkan semua bawahan Feng Yu, serangan balik Feng Yu mungkin akan membunuh banyak anggota klan mereka. Yang terpenting, aura Feng Yu memberi mereka tekanan yang besar. Jadi mereka tidak berani memprovokasi dia. Adapun Long Chen, mereka bertiga bahkan tidak meliriknya. Itu mengejutkan Long Chen sekaligus memuaskannya. Menarik, mereka sebenarnya tidak bisa merasakan bahwa aku telah membunuh begitu banyak orang. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah alasan para ahli iblis ini tidak bisa merasakan kebencian di jiwa mereka adalah karena kuali langit dan bumi di lautan pikirannya.
Kuali langit dan bumi tidak dengan sengaja menghalangi kebencian itu, namun karena keberadaannya, mereka tidak dapat merasakannya. Long Chen tidak mengetahuinya, tapi dia tahu bahwa dengan cara ini, dia bisa terus bermain-main untuk sementara waktu. Long Chen tidak lagi pendiam. Dia berdiri di samping Feng Yu, dengan acuh tak acuh memandang para ahli iblis ini. Pada saat ini, beberapa ahli ras iblis juga melihatnya. Meskipun mereka merasa bahwa dia menjijikkan dan ingin memukulinya, mereka tidak merasakan kebencian yang mendalam terhadapnya. Mereka hanya memelototinya, berharap bisa menakutinya dengan tatapan mereka. Melihat ekspresi itu, Long Chen merasa sangat nyaman. Dia bahkan tertawa dan melambai pada mereka. Namun, para ahli ras iblis mendengus dengan jijik atas tindakannya. Mereka bahkan tidak memandangnya. Melihat Long Chen tidak lagi takut pada para ahli iblis ini, Feng Yu tersenyum. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih protektif terhadap Long Chen. Di dalam hati, dia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Long Chen. Setelah ahli ras iblis pergi, Feng Yu memimpin ahli ras Fusion Beast maju. Feng Yu memegang tangan Long Chen dengan penuh semangat. Dipegang oleh tangan Feng Yu seperti seorang kakak perempuan yang memegang tangan seorang adik laki-laki. Long Chen merasa sangat tidak nyaman dengan ini. Ada beberapa kali dia ingin melepaskan diri dari tangan Feng Yu, tetapi melihat senyuman murni Feng Yu, dia tidak tega melakukannya. Mungkin di hati Feng Yu, itu hanyalah cinta yang murni. Dia tidak memikirkan perasaan antara pria dan wanita. Tiba-tiba, Long Chen tersenyum pahit. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Feng Yu berasal dari ras Fusion Beast, dan dia semurni selembar kertas putih. Itu seperti dua anak yang berpegangan tangan. Dia tidak memiliki perasaan apapun antara pria dan wanita. Memikirkan hal itu, dia santai. Dalam perjalanan, dia sengaja membuat beberapa lelucon hingga menyebabkan Feng Yu terkikik. Dia tampak lebih bahagia. Saat mereka maju, semakin banyak kekuatan yang muncul. Cukup banyak dari mereka yang langsung mengepung ras Fusion Beast. Namun, saat mereka melihat Feng Yu, ekspresi mereka berubah. Di bawah omelan Feng Yu, mereka semua pergi. Awalnya, semua kekuatan ini memiliki sejumlah permusuhan dengan ras Fusion Beast. Karena ras Fusion Beast tidak pernah diakui, mereka mengalami intimidasi tanpa akhir. Menurut temperamen Feng Yu, dia akan segera membunuh musuh-musuh ini. Namun, pemimpin suku tua telah memperingatkannya bahwa dia harus belajar bersabar. Dia harus belajar melihat gambaran besarnya. Seorang pemimpin yang luar biasa tidak mungkin disengaja. Dia harus mengutamakan nyawa rakyatnya. Jadi Feng Yu selalu bersabar. Adapun di sisi lain, mereka takut dengan aura menakutkan Feng Yu. Mereka mengira ras Fusion Beast mudah ditindas, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengunyah tulang keras ini. Mereka tidak punya pilihan selain mundur dengan patuh. Melihat kekuatan-kekuatan itu ditakuti, para ahli ras Fusion Beast menjadi sangat bersemangat. Mereka merasakan semacam keagungan, dan mereka semakin memuja Feng Yu. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang surga terdengar di kejauhan. Ekspresi Feng Yu menjadi serius. Semuanya, hati-hati. Kita akan memasuki zona perang. 4547. Angin menderu-deru di depan, suara gemuruh mengguncang langit, suara pertempuran bergema di seluruh dunia, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menakutkan. Long Chen tahu bahwa dia sedang mendekati pintu masuk. Menurut Feng Yu, pintu masuk besar di sini dibagi menjadi dua. Satu adalah pintu masuk ke dunia roh void dan yang lainnya adalah pintu masuk ke dunia roh hantu. Dunia luar memasuki dunia roh void, sedangkan orang-orang kuat lokal memasuki dunia roh hantu. Pintu masuk ke dunia roh hantu dibagi menjadi dua. Satu adalah pintu masuk ke dunia roh hantu dan yang lainnya adalah pintu masuk ke dunia roh misterius. Kedua pintu masuk ini memasuki dunia yang sama, namun karena jalurnya berbeda, maka area yang dimasukinya juga berbeda. Pintu masuk yang ingin dimasuki oleh klan binatang fusion adalah dunia roh misterius. Baik itu pintu masuk ke dunia void atau pintu masuk ke dunia hantu, semuanya berdekatan satu sama lain. Selain itu, pintu masuk ini tidak tetap. Kali ini Anda membuka pintu masuk ini dan memasuki dunia halus. Lain kali dibuka, itu tidak akan sama. Oleh karena itu, apakah itu orang kuat lokal atau orang kuat dari luar, mereka akan bergegas ke depan ketiga pintu masuk ini secepat mungkin untuk menempati posisi yang menguntungkan. Apakah itu alam roh kekosongan, alam roh hantu, atau alam roh misterius yang bercabang dari alam roh hantu, dikatakan bahwa ada harta karun dari seluruh zaman yang terkubur di dalamnya. Dikatakan bahwa selama perang antar dewa di zaman kuno, banyak sekali dunia yang tenggelam. Dunia-dunia ini digabungkan bersama di bawah kekuatan reinkarnasi. Dunia-dunia yang terkubur ini akan terbuka dalam siklus waktu dalam jutaan atau bahkan puluhan juta tahun sekali. Dan setiap kali dibuka, bukan hanya dunia yang terkubur saja yang terbuka, karena dunia tersebut juga akan membentuk jembatan yang menghubungkan dunia yang tidak diketahui.
Dunia yang tidak dikenal itu dikatakan sebagai inti dari alam semesta ini, namun tidak ada yang tahu apa itu dan seperti apa bentuknya. Belum lagi dunia yang tidak diketahui, ada banyak harta karun yang terkubur di dunia void dan dunia hantu ini saja. Dunia void dan dunia hantu adalah dunia yang telah diwariskan dari zaman kuno, harta yang tak terhitung jumlahnya telah tertinggal di dalamnya, rahasia senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur, dan bahkan mayat beberapa binatang mitos kuno pun tak ternilai harganya. Bagi beberapa bismen yang kuat, jenazah leluhur mereka adalah buku rahasia seni bela diri yang lengkap, yang nilainya tak terukur. Oleh karena itu, banyak sekali orang berkuasa yang menganggap dunia void dan dunia hantu sebagai perjalanan berburu harta karun, meskipun mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan kehilangan nyawa di sini, tidak ada yang bisa menahan godaan tersebut. Dan ketika gerbang menuju dunia void dan dunia hantu dibuka, kelompok orang pertama yang menyerbu masuk dikatakan sebagai kesayangan menurut hukum dunia dan akan dipindahkan ke tempat dengan harta paling banyak. Dan setelah verifikasi yang tak terhitung jumlahnya, terbukti bahwa pernyataan ini sepenuhnya benar, karena gelombang pertama orang-orang berkuasa yang dikirim telah memperoleh banyak keuntungan, dan tidak pernah ada catatan ada orang yang kembali dengan tangan kosong. Tapi Long Chen mencibir pernyataan ini. Kelompok orang pertama yang masuk semuanya super kuat. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Mereka membunuh orang dan mendapatkan barang di ujung jari mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan harta karun itu sendiri, mereka bisa saja merampok orang lain, jadi tidak mungkin mereka kembali dengan tangan kosong. Bagaimanapun, Long Chen tidak terlalu percaya dengan pernyataan ini. Dia tidak pernah percaya pada keberuntungan. Dia hanya percaya pada kekuatan. Long Chen tidak merencanakan berapa banyak keberuntungan yang akan dia temui. Dia akan meraihnya setelah masuk. Lagi pula, ada musuh di mana-mana. Secara keseluruhan, membunuh dan mencuri adalah keahlian terbaiknya. Long Chen berpikir begitu, tetapi yang lain tidak berpikir demikian, apakah mereka ahli lokal atau ahli luar. Mereka semua bergegas menuju pintu masuk dengan putus asa, berharap untuk masuk segera setelah pintu terbuka. Ketika Long Chen dan yang lainnya bergerak maju lagi selama setengah jam, mereka tidak dapat lagi bergerak maju karena ada medan perang di depan, dan itu adalah medan perang yang sangat kacau. Di sini, Long Chen melihat orang-orang kuat dari ras iblis, ras manusia, ras darah, monster beast, warcraft, ras nether, ras malam gelap dan ras lainnya. Ini adalah ras yang Long Chen ketahui, dan ada banyak ras lain yang Long Chen belum pernah melihatnya. Di depan adalah medan pertempuran jarak dekat, tapi ini bukanlah pertarungan yang menentukan hidup dan mati, tapi serangan tentatif satu sama lain untuk memperebutkan wilayah. Jika Anda merasa pihak lain lebih lemah, Anda akan melakukan yang terbaik. Jika Anda merasa lawan terlalu kuat untuk ditandingi, Anda akan menyerahkan posisi Anda kepada lawan, dan Anda akan memperebutkan wilayah lain. Ketika klan Fusion Beast tiba, tidak ada yang memperhatikan mereka. Kekuatan utama maju bersama-sama. Meskipun ini bukan pertempuran yang menentukan, serangan tentatif juga merupakan unjuk kekuatan, dan harga dari unjuk kekuatan adalah seseorang akan terbunuh. Medan perang tidak bisa dilihat sekilas dari tepinya. Tanahnya penuh dengan mayat, darah membuat tanah lengket, dan danau berwarna darah terbentuk di lubang-lubang. Ini benar-benar gunung mayat dan sungai-sungai darah. Ketika energi berdarah datang, Long Chen menemukan bahwa orang-orang kuat dari klan binatang campuran tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya, energi dan darah mereka melonjak satu persatu, dan mata mereka penuh dengan niat bertarung. Long Chen diam-diam mengangguk. Klan Fusion Beast telah ditindas begitu lama dan tidak diakui oleh seluruh dunia, tetapi di dalam tulang mereka, mereka tidak pernah menyerah. Mereka ingin diterima oleh dunia, bahkan jika mereka membayar harga darah. Dari tubuh mereka, Long Chen seolah-olah melihat penampakan umat manusia, namun yang membedakan keduanya adalah umat manusia itu mulia, namun setelah jatuh dari altar, mereka tidak pernah bangkit lagi. Melihat semangat juang dan keberanian di mata mereka, Long Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika semua umat manusia bisa seperti mereka, mengapa mereka tidak bisa mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya? Sangat disayangkan sekali beberapa orang berlutut, lutut mereka akan berakar dan mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Kebijaksanaan mereka tidak akan digunakan untuk menjadi lebih kuat, tetapi untuk bagaimana berkomplot melawan sesama manusia dan menghambat kemajuan ras manusia. Jika saya tidak bisa membuat kemajuan, saya tidak akan membiarkan orang lain bekerja keras. Saya selalu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri saya sendiri. Itu membuat orang merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Namun untungnya, umat manusia juga memiliki orang-orang yang sangat kuat, pejuang sejati, dan saint seperti Great Emperor. Masih ada harapan bagi umat manusia. Klan binatang fusi kotor, keluar dari sini, bukan kamu yang bisa. Ketika orang-orang kuat dari klan binatang fusion mendekat, teriakan marah datang dari depan. Mereka baru saja mendorong kembali sekelompok orang kuat dan menduduki posisi mereka.
Sebelum mereka bisa berdiri teguh, mereka melihat klan binatang fusion mendekat dan segera mengeluarkan peringatan. Puff! Akibatnya, begitu pria itu mengeluarkan peringatan, Long Chen menembakkan panah ke alisnya dan mati. Long Chen berada di klan Fusion Beast, dan sebagian besar orang di klan Fusion Beast kuat, jadi sulit agar orang lain memperhatikannya, lalu Long Chen melancarkan serangan diam-diam di sini. Ini terasa enak sekali. Long Chen selalu terbukti tangguh terhadap musuh. Sekarang dia mencoba serangan diam-diam dan menyaksikan orang lain terbunuh tanpa reaksi apapun. Perasaan tak tahu malu itu lebih menggairahkan daripada dia membacok lawan sampai mati dengan pisau. Mencari kematian, bunuh mereka. Seorang pria kuat di seberang terbunuh, dan dia menjadi marah dan segera bergegas menuju klan Fusion Beast. Akibatnya, saat pemimpinnya mengambil tindakan, dia melihat tombak emas menembus langit, dan pemimpinnya terbunuh dengan satu serangan. Feng Yu, master tak tertandingi dari klan binatang Fusion, ada di sini. Jika kamu tidak ingin mati, silakan menyingkir. Jika kamu ingin mati, harap berbaris dan perhatikan perintahnya. Tuan Feng Yu akan mengirim Anda dalam perjalanan satu persatu. Terima kasih atas kerja sama Anda. Long Chen berdiri di samping Feng Yu, melambaikan panah raksasa di tangannya dan berteriak dengan gagah. Ketika Long Chen berteriak, Feng Yu awalnya memiliki wajah cemberut, ingin memamerkan keagungannya, tetapi tiba-tiba terhibur oleh Long Chen. Membunuh. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan binatang campuran meraung dan membunuh lawan dengan pukulan paling tajam. 4548. Saat ini, Feng Yu tidak lagi menahan diri. Sayap Phoenix muncul di punggungnya, dan tanda tak berujung berputar di sekelilingnya. Api membubung ke langit. Meskipun ada jutaan ahli di medan perang, Feng Yu tetap menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Para ahli ras Fusion Beast semuanya bertarung dengan gagah berani. Para ahli di garis depan kehilangan keberanian dan mundur, menyerahkan wilayah mereka. Terlebih lagi, aura menakutkan Feng Yu mengintimidasi banyak ahli. Melihat ras Fusion Beast menyerbu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak ingin menghadapi mereka secara langsung. Mereka semua membuka jalan bagi mereka. Para ahli klan binatang buas Fusion bagaikan pisau panas yang memotong mentega. Mereka menyapu segala sesuatu yang menghalangi mereka saat mereka melaju ke depan. Melihat adegan ini, para ahli klan binatang Fusion meraung marah. Niat bertarung mereka benar-benar tersulut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan Fusion Beast telah dipandang sebagai ras yang berbeda. Mereka menjadi sasaran hampir semua kekuatan, dan tidak ada yang menganggap tinggi mereka. Sekarang, melihat klan-klan kuat itu mundur satu demi satu karena takut pada mereka, mereka merasa gembira untuk pertama kalinya. Sebenarnya, alasan utama kekuatan itu mundur adalah karena mereka merasakan aura menakutkan Feng Yu. Mereka tidak takut pada Feng Yu, tetapi mereka tidak ingin menghadapi ahli yang begitu menakutkan sejak awal dan melukai diri mereka sendiri. Bagaimanapun, masih ada jarak sebelum mereka mencapai gerbang dunia. Jika mereka terluka di sini, apalagi menjadi kelompok pertama yang memasuki gerbang, mereka bahkan mungkin akan musnah sepenuhnya dalam pertempuran yang kacau balau. Semangat ras Fusion Beast melonjak. Para pejuang ini datang dengan tekad untuk mati. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan tidak ingin memasuki dunia roh itu. Sebaliknya, mereka ingin menunjukkan keberanian mereka di depan ras kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ras Fusion Beast tidak mudah untuk ditindas. Mereka ingin agar ras yang meremehkan ras Fusion Beast tahu bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka ingin mereka memikirkan konsekuensinya sebelum memprovokasi ras Fusion Beast. Meskipun mereka mungkin mati, selama mereka memberi label keberanian pada ras Fusion Beast, kecil kemungkinan mereka untuk ditindas di masa depan akan semakin kecil. Mereka menggunakan hidup mereka untuk menukar lebih banyak kesempatan bagi keturunan mereka untuk berkembang. Saat ras Fusion Beast maju, Long Chen mengendarai seekor centaur, memegang panah raksasa. Begitu ahli ras Fusion Beast menghadapi bahaya, dia akan segera menembak. Saat ini, Long Chen sedang memainkan peran Guoran. Namun, dia tidak merasa peran pendukung seperti ini buruk. Faktanya, hal itu memberinya kesenangan khusus. Melihat orang-orang itu dibunuh tanpa mengetahui siapa yang membunuh mereka, ekspresi bingung dan enggan mereka memberinya rasa pencapaian yang istimewa. Bersikap licik terhadap orang lain sungguh menyenangkan. Langit penuh kebajikan. Bagaimana kamu bisa tega meninggalkan mayat teman-temanmu dan membiarkannya membusuk di hutan belantara? Lupakan saja, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Biarkan aku menjadi orang baik dan menguburkan mereka. Petik 2. Long Chen memasang ekspresi sok suci saat dia secara terbuka mengumpulkan mayat-mayat di medan perang. Karena medan perang terlalu kacau, mayat menumpuk seperti gunung. Banyak orang bahkan tidak tahu apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, apalagi mayat rekan mereka. Tidak ada yang menghentikan Long Chen mengumpulkan mayat. Faktanya, beberapa kekuatan bahkan dengan sengaja membukakan ruang baginya untuk membantu mereka membersihkan wilayah mereka.
Hasilnya, Long Chen sangat gembira. Segala jenis mayat, tidak peduli seberapa besar atau kecil, dia mengumpulkan semuanya ke dalam ruang kekacauan utama. Meskipun energi bumi Long Chen tidak kuat, dia tidak merasakan tekanan apapun saat mengumpulkan mayat. Mayat-mayat di tanah dengan cepat dimakan oleh ruang kekacauan utama. Pada saat ini, tanah hitam telah melahap banyak ahli dan terus berkembang. Kekuatan melahapnya sangat menakutkan. Selain itu, semua mayat ini adalah mayat World King. Meskipun ada beberapa ahli Heaven's Fate yang kuat, melahap mereka sangatlah mudah di tanah hitam. Itu bisa melahap semuanya dalam satu tarikan napas. Saat ruang kekacauan utama bertambah, tanah hitam juga bertambah. Meskipun Long Chen mengumpulkan mayat ke tanah hitam dengan cepat, tidak ada bedanya dengan mengisi celah di antara giginya. Saat mayat-mayat itu terus-menerus membusuk, energi kehidupan di ruang kekacauan utama menjadi semakin padat. Meskipun mayat-mayat ini tidak terlalu kuat, mereka yang bisa datang ke sini adalah elit dari para elit. Kekuatan hidup yang dikeluarkan oleh tubuh mereka sangat mengejutkan. Long Chen menyeringai lebar. Perasaan menjadi kaya secara diam-diam ini terlalu bagus. 2 jam kemudian, kecepatan Fusion Beast Clan menjadi semakin lambat karena kekuatan di depan mereka semakin kuat. Long Chen samar-samar bisa melihat 2 gerbang besar di cakrawala. Meski jaraknya jauh, dia masih bisa merasakan fluktuasi spasial mengerikan yang datang darinya. Sepertinya itulah pintu masuk ke dunia roh ilusi dan dunia roh kekosongan. Hati Long Chen memanas. Dia tahu bahwa para prajurit Dragon Blood pasti sedang menuju ke arah dunia roh kekosongan. Long Chen memiliki keinginan untuk terbang dan bergabung dengan para prajurit Dragon Blood. Tapi dia tidak berani. Apalagi Long Chen, bahkan Saint King pun tidak akan berani terbang melintasi begitu banyak jenius surgawi. Jika dia terbang seperti itu, dia akan menjadi sasaran tembak. Itu berarti mendekati kematian. Di medan perang yang kacau balau, kekuatan seseorang tidaklah signifikan. Mereka harus mengandalkan kekuatan tim untuk bertahan hidup. Saat Fusion Beast Race terus maju, mereka dengan cepat bertemu dengan sekelompok ahli berwarna darah. Kerah dan lengan orang-orang ini disulam dengan garis-garis aneh yang melambangkan sekte mereka. Ketika sekelompok orang ini muncul di depan para ahli klan binatang Fusion, kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Salah satu ahli Fusion Beast Clan berteriak, "Sahabat umat manusia, kita pernah bertemu sebelumnya." Puff. Sebelum dia selesai berbicara, salah satu orang di depannya menebaskan pedang ke wajahnya, hampir membelah kepalanya. Untungnya, sebuah anak panah menembus dada pria itu saat dia menghunus pedangnya, mengurangi kekuatannya lebih dari setengah. Jika bukan karena panah ini, ahli klan binatang Fusion akan terbelah menjadi 2. Para ahli Fusion Beast Race sangat marah. Karena mereka sudah mengenal Long Chen begitu lama, mereka lengah terhadap manusia. Saat bertemu manusia, mereka tidak ingin menggunakan kekerasan. Paling tidak, mereka harus memberi wajah pada Long Chen. Tapi mereka tidak mengira pihak lain tidak akan memberi mereka muka sama sekali. Di medan perang, selain dirimu sendiri, semua orang adalah musuhmu. Jika bersikap sopan itu berguna, akankah Fusion Beast Race jatuh ke kondisinya saat ini, teriak Long Chen. Teriakan Long Chen membangkitkan Fusion Beast Race. Mereka tidak lagi merasa was-was dan terus maju. Fusion Beast Race yang bodoh dan kotor, siapa yang memberimu keberanian untuk menyinggung sekte Bloodnetku? Bunuh mereka semua. Tawa menyeramkan terdengar dari sisi lain. Setelah itu, sekelompok orang muncul. Ketika Long Chen melihat mereka, dia terkejut. Di antara mereka, ada 4 orang dengan aura menakutkan. Mereka sebenarnya setara dengan Yan Baichen. Bunuh wanita itu. Mereka berempat segera menyerang Feng Yu. Mereka segera melihat betapa menakutkannya Feng Yu, dan mereka tidak peduli dengan peraturan. Mereka berempat mengeluarkan senjatanya dan menebas Feng Yu. Boom! Feng Yu memegang tombak emasnya, bertarung 1 lawan 4, ledakan yang mengguncang surga terdengar, dan mereka berlima mundur secara bersamaan. Ekspresi mereka berempat berubah. Serangan gabungan mereka sebenarnya tidak mampu melukai Feng Yu. Alihkan perhatiannya. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia benar-benar meninggalkan Feng Yu untuk menyerang Long Chen. Sial, kamu berani melakukan itu di depanku. Mengecoh. Apakah kamu idiot? Petik 2. Long Chen, hati-hati. Ekspresi Feng Yu berubah total. Dia segera pergi membantu Long Chen, tetapi dia dihadang oleh 3 orang lainnya. Saat ini, orang itu telah mencapai Long Chen. Mati, teriak kultivator itu. Saat dia mengangkat senjata di tangannya, pandangannya kabur. Sebuah tangan besar menamparkan wajahnya dengan kejam. Darah berceceran di mana-mana saat orang itu terbang seperti bintang jatuh. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. 4549. Feng Yu bertarung 1 lawan 4. Meski terlihat seimbang di permukaan, serangan gabungan mereka masih menyebabkan ki dan darahnya terbalik. Sebenarnya, dia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Melihat salah satu dari mereka menyerang Long Chen, dia ingin membantu, tetapi 3 lainnya menghalanginya. Meskipun jumlah mereka berkurang 1 orang, ketiganya menggunakan serangan sebagai pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat Feng Yu, dia tidak mampu menembus blokade mereka. Melihat Long Chen akan dibunuh oleh ahli menakutkan itu, niat membunuh Feng Yu melonjak. Dia siap menggunakan seni terlarang. Selama Long Chen bisa memblokirnya, dia akan mampu menembus blokade mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa begitu orang itu mencapai Long Chen, orang dengan ki dan darah yang sangat lemah ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia bahkan tidak memberi orang itu kesempatan untuk menyerang sebelum menamparkan wajahnya. Gerakan Long Chen tidak tampak cepat, dan setiap gerakannya sangat jelas. Sepertinya itu mudah untuk dihindari, tapi masih mengenai wajah lawannya. Ledakan yang mengguncang surga terdengar, dan darah memercik. Setengah dari wajah orang itu hancur karena tamparan Long Chen. Suara patah tulang terdengar, menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Apakah aku memberimu wajah? Apakah menurut Anda Master Long San begitu mudah ditindas? Petik 2. Long Chen menyingsingkan lengan bajunya, sepertinya dia tidak akan membiarkan siapapun menghentikannya. Dia menunjuk ahli itu dan mengutuk. Long Chen benar-benar marah. Dia sudah menyembunyikan auranya. Ada begitu banyak ahli yang kuat di sekitar, tapi dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, orang ini malah mendatanginya. Dia benar-benar tidak beruntung. Apa yang Long Chen tidak ketahui adalah bahwa para ahli sekte Bloodnet telah memperhatikan Feng Yu dari kejauhan. Melihat Long Chen sangat dekat dengannya dan Feng Yu merawatnya, mereka menduga Long Chen adalah ajudan terpercaya Feng Yu. Jika itu ras lain, mungkin mereka tidak akan berpikir seperti itu. Bagaimanapun, aura Long Chen terlalu lemah. Tapi sekte Bloodnet adalah ras manusia. Melihat ketampanan Long Chen, mereka langsung mengira Long Chen dan Feng Yu berselingkuh. Itu sebabnya mereka menyerang. Akibatnya, begitu dia menyerang, Feng Yu bertindak seolah-olah dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Itu langsung membuktikan dugaan mereka. Namun, mereka tidak menyangka Long Chen akan menamparkan wajahnya dengan begitu bersih. Tamparan ini tidak hanya mengejutkan para ahli sekte Bloodnet, bahkan ahli ras Fusion Beast pun tercengang. Meskipun penampilan Long Chen di medan perang selalu mengejutkan, hal itu selalu disebabkan oleh beberapa teknik yang tidak dapat dipresentasikan. Tapi kali ini, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Tamparan ini terlalu keras. Hajingan sialan, kamu akan membayar kebodohanmu. Raung ahli sekte Bloodnet yang telah ditampar. Separuh wajahnya telah ambruk, dan hanya satu matanya yang masih terbuka. Dagunya sudah terbelah, berlumuran darah. Dia tampak sangat menakutkan. Boom! Pakar sekte Bloodnet baru saja menyelidikinya. Jika Feng Yu tidak bereaksi, dia akan segera mengubah target. Sebelumnya, dia bahkan belum pernah menatap Long Chen. Sebaliknya, dia fokus pada ras Fusion Beast. Ketika dia menyerang Long Chen, dia juga memperhatikan fluktuasi di medan perang. Adapun Long Chen, dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada jarak sedekat itu, apalagi membagi perhatiannya, bahkan jika dia telah memusatkan seluruh perhatiannya, dia tetap tidak akan mampu memblokir kemampuan menamparkan wajah Dewa Long Chen. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana dia menerima tamparan ini. Dia pikir dia ceroboh. Mengaum, dia sekali lagi menyerang Long Chen, pedangnya menebas Long Chen dengan keras. Lindungi Long Chen. Pakar ras Fusion Beast meraung marah. 9 ahli puncak ras Fusion Beast bergandengan tangan untuk memblokir serangan yang datang ke arah Long Chen. Boom! 9 dari mereka diledakkan kembali pada saat yang bersamaan. Salah satunya bahkan muntah darah. Ketika 9 dari mereka muncul di depan Long Chen, darah Long Chen mulai mendidih. Dari 9 orang ini, 3 di antaranya biasanya dipenuhi rasa permusuhan terhadapnya. Mereka tidak suka dia begitu dekat dengan Feng Yu. Tapi sekarang dia menghadapi bahaya, orang-orang ini dengan berani membela dia tanpa ragu sedikit pun. Itu sangat mengguncang Long Chen. Perbedaan yang jelas antara rasa syukur dan dendam pada ras Fusion Beast sangat mengagumkan. 9 dari mereka bekerja sama untuk memblokir serangan sekte Bloodnet. 9 di antaranya dikirim terbang. Ke-9 orang ini adalah ahli puncak ras Fusion Beast. Pakar Bloodnet sekte juga dikirim terbang. Tetapi pada saat ini, Long Chen muncul di depannya seperti hantu dan menamparkan sisi lain wajahnya. Suara ledakan lainnya terdengar. Tamparan ini bahkan lebih kejam dari tamparan sebelumnya. Tanda petir aneh muncul di telapak tangan Long Chen. Akibatnya, kepala ahli sekte Bloodnet meledak. Bukan hanya kepalanya yang meledak, bahkan Yuan spiritnya pun hancur karena tamparan Long Chen. Seorang ahli yang menakutkan telah terbunuh oleh 2 tamparan Long Chen. Kakak Long Chen, bagaimana? Apakah saya luar biasa? Suara bersemangat Lei Ling Er terdengar di benak Long Chen. Suaranya mengandung kegembiraan dan sedikit rasa seram. Long Chen terkejut. Baru saja,
Lei Linger tiba-tiba bekerja sama dengan tamparannya, menggunakan kekuatan petir. Harus diketahui bahwa bahkan Long Chen tidak tahu seberapa kuat Lei Linger. Tanda petir ini langsung menamparkan orang itu sampai mati. Di masa lalu, Long Chen dan Lei Linger telah menggunakan gerakan ini bersama-sama. Long Chen akan bertugas menamparkan, karena tamparannya akan mengenai hampir setiap saat. Tidak ada cara untuk mengelak. Namun tamparan Long Chen memiliki kelemahan yang fatal, yaitu tidak dapat menyimpan cukup kekuatan. Jadi kekuatan tamparannya tidak cukup untuk membunuh. Tetapi jika dia mengumpulkan energi yang cukup, dia bisa membunuh lawannya dengan satu tamparan. Maka lawannya akan merasakan ancaman kematian, dan serangannya akan mudah dirasakan. Lawannya akan mempunyai ruang untuk menghindar, dan dia tidak akan mampu mencapai targetnya dengan akurasi 100%. Belakangan, Lei Linger secara khusus bekerja sama dengan Long Chen. Long Chen bertugas menamparkan, sedangkan Lei Linger bertugas melepaskan kekuatannya sendiri untuk memberikan pukulan fatal. Dengan begitu, Long Chen bertugas memukul lawannya, sedangkan Lei Linger bertugas membunuh mereka. Selain itu, mereka tidak akan membiarkan lawannya merasakan apapun. Bisa dikatakan kerja sama mereka sempurna. Mendengar tawa Lei Linger, Long Chen menghela nafas dalam hati. Itu sulit untuk dipelajari, tetapi hal-hal buruk tidak perlu diajarkan. Long Chen baru saja mulai menikmati kegembiraan mempermainkan orang lain ketika Lei Linger mengikutinya. Setelah membunuh pakar sekte Bloodnet itu, buah kehendak surga dengan 6 tanda bintang muncul di pohon dao surgawi di ruang kekacauan utama. Melihat buah itu, semangat Long Chen langsung melonjak. Dia menunjuk ketiga ahli sekte Bloodnet yang tertegun dan dengan angkuh berteriak. Kalian anak nakal, sekelompok bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kemarilah, Tuan San akan menamparmu sampai mati satu persatu. Setelah mengatakan itu, Long Chen menghampiri mereka. 4550. Ayo, Tuan San ingin bertarung 1 lawan 3. Long Chen dengan gagah berani berjalan ke depan. Meskipun dia belum mengeluarkan aura apapun, membuatnya tampak seperti siapapun bisa menamparnya sampai mati hanya dengan satu tamparan. Auranya saat membunuh ahli sekte Bloodnet sebenarnya membuat mereka bertiga ketakutan. Boom! Pada saat yang sama, Feng Yu tidak tinggal diam. Tombak emasnya mengeluarkan teriakan burung phoenix yang nyaring saat ia jatuh. Setengah dari kekosongan itu runtuh, menyelimuti mereka bertiga. Mereka bertiga melompat ketakutan saat serangan Feng Yu datang, dan buru-buru memblokirnya. Awalnya, mereka berempat hanya mampu bertarung seimbang dengan Feng Yu. Sekarang hanya tersisa 3 orang, mereka langsung dihempaskan kembali oleh tombak Feng Yu. Awalnya, mereka berempat memiliki peluang besar untuk menang melawan Feng Yu. Namun mereka tidak mau berperang langsung, karena akan menimbulkan korban jiwa yang besar. Itu juga mengapa ras Fusion Beast mampu mempertahankan formasi mereka bahkan setelah membunuh hingga titik ini. Bukan karena mereka bisa langsung menghancurkan lawannya, tapi lawannya tidak mau berusaha sekuat tenaga secepat ini. Pada saat yang sama, Sekte Bloodnet berada dalam posisi yang menguntungkan dan tidak ingin bertarung langsung dengan ras Fusion Beast. Mereka ingin menggunakan akalnya untuk memanfaatkan rendahnya kecerdasan ras Fusion Beast untuk mengontrol ritme pertempuran dan membuat Feng Yu lari menyelamatkan nyawanya. Dengan begitu, mereka punya inisiatif. Rencana mereka bagus, tapi sayangnya, penglihatan mereka terlalu buruk. Mereka sebenarnya memilih Long Chen, dan kemudian itu menjadi sebuah tragedi. Ketiganya diterbangkan kembali oleh Feng Yu. Salah satu dari mereka kebetulan dikirim terbang menuju Long Chen. Orang itu menjerit ketakutan dan menebaskan senjatanya ke Long Chen. Tapi sebelum senjatanya bisa mendarat, Long Chen sudah melewatinya dan menamparkan wajahnya dengan bersih. Tanda petir menyala di wajahnya ketika tangan Long Chen menyentuh wajahnya. Boom! Telapak tangan Long Chen pertama kali mendarat di wajah orang itu. Saat itulah tanda petir meledak. Energi mengamuk itu menyebabkan tangan Long Chen terasa sedikit mati rasa. Sedangkan ahli dari Sekte Bloodnet, kepalanya langsung meledak. Dia terbunuh dalam satu pukulan. Leluhur kecilku, jadilah lebih lembut. Long Chen telah menamparkan orang itu sampai mati, tapi rune Lei Linger terlalu menakutkan. Mereka berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tangan Long Chen hancur parah. Oh, maaf, kakak Long Chen, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya ingin menguji kekuatan rune tingkat Sein. Lei Linger meminta maaf. Lei Linger telah menyerap kekuatan petir selama periode waktu ini. Kekuatan petir ini berasal dari energi kesengsaraan surgawi dari mayat para Sein itu. Lei Linger baru-baru ini memahami beberapa tanda dari kesengsaraan surgawi. Karena sudah lama sejak dia bertarung, Lei Linger ingin tahu seberapa kuat rune baru ini. Jadi dia meminjam tangan Long Chen untuk melepaskannya. Akibatnya, kekuatan jimat petir tingkat Sein begitu menakutkan bahkan dia terluka. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Lei Linger. Harus diketahui bahwa ketika dia memadatkan rune ini, dia telah menciptakan penghalang pelindung untuknya. Paling-paling,
dia hanya mampu menanggung 1/10 dari kekuatan rune. Sedangkan 90% kekuatannya lainnya akan diserap olehnya. Namun meski begitu, tangan Long Chen masih terluka. Tidak heran kalau ahli itu ditampar sampai mati olehnya. Meskipun tangannya terasa sakit, Long Chen terkejut. Ini berarti Lei Linger saat ini telah berkembang ke tingkat yang tidak terbayangkan. Di masa depan, dengan Lei Linger di sisinya, dia akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tercela dan tidak tahu malu. Hati-hati, dia punya mekanisme di tangannya, Raung dua murid sekte Bloodnet lainnya. Sebelumnya mereka tidak melihatnya dengan jelas, namun sekarang mereka melihatnya dengan jelas. Ketika Long Chen menamparkan wajah orang itu, sesuatu jelas menyala di tangannya. Mereka semua mengira Long Chen mengandalkan senjata tersembunyi untuk menyergap orang itu, jadi mereka mengutuknya. Namun di saat yang sama, mereka tidak berani menyerang Long Chen. Sebaliknya, mereka mundur. Jika kamu punya nyali, jangan lari, teriak Long Chen. Sebuah bola seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke perkemahan Sekte Bloodnet. Hati-hati, boom. Dengan suara ledakan, bola itu meledak, dan ruang dalam radius 10.000 li hancur menjadi kehampaan. Murid-murid Sekte Bloodnet yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Hajingan terkutuk, jika kamu punya nyali, jangan gunakan senjata tersembunyi. Bertarunglah dengan pedang dan tombak aslimu, raung kedua murid Sekte Bloodnet. Bola Long Chen adalah bola peledak besar yang diciptakan Guoran. Itu terbuat dari material ilahi tingkat Sein, dan kekuatannya tidak terbatas. Sebelumnya, ketika mereka berdua menuduhnya menggunakan senjata tersembunyi, dia mendapat inspirasi dan langsung membuang senjata tersembunyi yang sebenarnya. Akibatnya, ledakan itu bahkan mengejutkannya. Kekuatan benda yang diciptakan Guoran ini terlalu mengejutkan. Ratusan ribu ahli dari Sekte Bloodnet telah dimusnahkan dalam sekejap. Astaga, aku tidak menyangka Guoran begitu kuat. Di masa lalu, ketika Long Chen bertarung, dialah yang selalu menghadapi kekuatan utama musuh. Guoran bertugas mengarahkan pertempuran, mengendalikan situasi secara keseluruhan. Long Chen bahkan tidak menyadari kekuatan senjata pembunuh yang begitu menakutkan ketika Guoran menggunakannya. Sekarang setelah dia menggunakannya sendiri, dia langsung merasa bahwa benda ini terlalu menakutkan. Melihat Long Chen menggunakan bola peledak ini, orang-orang tiba-tiba menyadari. Tidak heran jika para ahli yang menakutkan seperti itu ditampar sampai mati olehnya. Itu karena dia mempunyai sesuatu yang menakutkan di tangannya. Keduanya telah dibunuh olehnya. Jika kamu ingin bertarung 1 lawan 1, silakan datang. Feng Yu berdiri di samping Long Chen, tombak emasnya mengarah ke depan. Auranya yang kuat menyebabkan jiwa orang gemetar. Teriakan Feng Yu segera menyebabkan dua ahli puncak Bloodnet Sekte yang tersisa mengerut. Bahkan mereka berempat tidak mampu menekan Feng Yu. Sekarang, setengah dari mereka telah meninggal. Jika mereka menantang Feng Yu lagi, mereka hanya akan mendekati kematian. Hajingan tak tahu malu, tunggu saja. Sekte Bloodnetku telah ada selama jutaan tahun, dan kami memiliki 72 sekte cabang. Karena kamu berani membunuh orang-orang kami, kamu bisa menunggu untuk mati, raung salah satu pakar Sekte Bloodnet. Hati Long Chen bergetar. Nama Sekte Bloodnet terdengar familiar baginya. Sepertinya dia pernah mendengarnya di dunia fana, dan sepertinya dia juga pernah mendengarnya di dunia abadi. Jika benar seperti yang dikatakan orang itu, maka warisan Sekte Bloodnet sungguh luar biasa. Hanya satu dari 72 sekte cabang yang memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan. Lalu bukankah sekte utama akan menjadi lebih mengerikan? Namun dalam menghadapi ancaman orang itu, Long Chen mendengus dengan nada menghina. Apa itu Sekte Bloodnet? Sekelompok semut berani menantang Master Long San. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Menggelikan. Petik 2. Long Chen dengan angkuh menatap para ahli dari Sekte Bloodnet. Pada saat ini, para ahli Sekte Bloodnet sedang melarikan diri dari lokasi aslinya. Mereka mundur ke belakang. Setelah kehilangan dua ahli puncak, mereka harus menghadapi serangan ras Fusion Beast serta ancaman kekuatan lainnya. Tempat ini tidak lagi cocok untuk mereka tinggali. Mereka harus mundur sedikit. Hanya ketika kekuatan di sekitarnya tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka barulah mereka bisa mendapatkan pijakan. Wilayah Sekte Bloodnet telah diduduki oleh klan Fusion Beast. Para ahli dari klan binatang Fusion sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah klan Fusion Beast begitu mulia. Mereka merasa bahwa meskipun mereka mati di sini hari ini, itu tidak akan sia-sia. Banyak orang memandang Feng Yu dan Long Chen dengan tatapan memuja. Tepat pada saat ini, beberapa ahli dari ras Fusion Beast berjalan ke Long Chen.